Kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Profesor Yon Mahmudi, Guru Besar Bidang Studi Timur Tengah dari FIB UI di studio, dan melalui Zoom saya masih bersama Pak Teuku Reza Syah, pakar ilmu hubungan internasional dari Presiden University. Prof Yon, saya ingin kita berhipotesa sedikit, Prof. Kemungkinan dari hasil kesepakatan Islamabad, apakah Anda melihat ini nantinya akan cenderung realistis pada perpanjangan gencatan senjata sementara? Atau ya mengingat ketegangan tinggi dan perbedaan tuntutan antara kedua pihak 10 versus 15 poin. Ya, ini memang negosiasi ini agak rapuh ya dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Dalam satu sisi bahwa Amerika siap untuk negosiasi, tetapi kan statement Trump juga mereka memperkuat posisi ya serangannya sewaktu-waktu bisa dilakukan, bahwa dia mengatakan juga akan menggunakan senjata yang selama ini belum pernah digunakan. Ini kan sebuah ancaman yang serius ya, yang katakanlah itu bisa mengarah kepada genocidal threat ya, bahwa ancaman yang sebelumnya masih juga digunakan. Sementara dari pihak Iran sendiri juga ya menjalankan negosiasi tapi dalam posisi siaga gitu ya. Artinya tangannya kan sudah ditaruh di pelatuk ya senjata, sewaktu-waktu itu bisa diledakkan. Sehingga ketika ada pemicu sedikit saja, ini juga akan berpotensi untuk kemudian terjadinya serangan balik. Nah, serangan kembali ya yang dilakukan kedua belah pihak. Nah, tentu kita berharap dalam perundingan yang ada di Islamabad itu mencapai titik temu ya, walaupun tidak sepenuhnya bisa memuaskan kedua belah pihak. Ya. Minimal kemudian apabila itu memiliki kecenderungan positif, maka jeda yang dikatakan gencatan senjata 2 minggu itu akan diperpanjang ya, apakah akan diperpanjang 1 bulan begitu. Kalau itu yang terjadi berarti tren menuju negosiasi dan juga perdamaian yang menuju kewarasan. Ya, itu akan lebih kuat karena kan tadi itu ya secara rasional kemudian mereka mendiskusikan berbagai hal yang mana yang kemudian baik untuk dilakukan. Tetapi kalau tidak gitu ya, berbagai hal itu bisa terjadi, maka bisa saja setelah delegasi itu pulang justru terjadi sebaliknya. Tapi saya melihat bahwa kecenderungan ke arah positif akan lebih dominan ya, walaupun memang potensinya tidak sebesar sebelum ada masalah berkaitan dengan serangan Israel terhadap Lebanon ya. Tetapi kalau itu kemudian bisa diadres, dinegosiasikan, maka harapannya setelah perundingan Islamabad ini akan membawa pada perpanjangan gencatan senjata dan diharapkan nanti bisa settle. Tapi persoalannya lagi bagaimana kemudian menghandle Israel kan, karena Israel kan juga bagian dari negara yang menyerang Israel. Kalau yang menyerang Iran, kalau Amerika kemudian sudah negosiasi, sudah gencatan senjata, tetapi kalau Israel masih tetap, maka ini kan juga masih ada potensi karena Amerika kan sewaktu-waktu bisa ditarik kembali. Dan itu bisa saja tidak terikat pada perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati. Ada persoalan hukum ya yang menunggu Netanyahu. Ada persidangan yang harus dihadapi. Apakah Anda juga membaca ini sebagai killing time aja agar persidangan ini tertunda dengan perang-perang yang dia lancarkan? Nah, memang kecenderungannya seperti itu. Dia akan mencoba untuk membangkitkan kembali ya solidaritas rakyatnya bahwa memiliki musuh bersama, ancaman yang itu bisa menghancurkan eksistensi Israel ya, maka hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang dianggapnya mungkin tidak penting ya itu dikesampingkan dulu begitu, karena kita memiliki tujuan yang sama untuk menghancurkan musuh-musuh Israel. Sementara Trump sendiri kan berkali-kali meminta ya kepada Presiden Israel tolong dimaafkan ya Netanyahu karena ya dia adalah seorang yang hebat dan lain sebagainya. Tapi kan nampaknya itu juga tidak bisa diberikan, sehingga Netanyahu juga dibawa bayang-bayang kemungkinan ya mendapatkan kasusnya dilanjutkan kembali dan dia berpotensi untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan. Di antara dua figur itu kan sebenarnya figur yang bermasalah ya di tengah-tengah rakyatnya gitu ya, yang mencoba kemudian untuk memanfaatkan ya serangan terhadap Iran, harapannya itu memperkuat dukungannya rakyatnya terhadap mereka, tetapi kan ternyata tidak sepenuhnya seperti itu. Rakyat di Israel sendiri juga nampaknya juga sudah jenuh ya, tiap saat, tiap jam kemudian harus lari-lari ke bunker menyelamatkan diri dan semua kehidupan mereka menjadi tidak normal. Saya kira ya dukungan terhadap Netanyahu harusnya semakin
mengecil ya dengan kondisi sekarang. Jadi saya ke Pak Reza, kesimpulannya bagaimana Pak Reza membaca Netanyahu itu? Dia lebih takut terhadap hukum domestik di dalam negerinya sendiri dibandingkan hukum internasional? Dua-duanya ya, dia khawatir karena reputasi dia dalam negeri itu sudah rontok, terutama sekali pada saat mana masyarakat lintas kepartian itu berkumpul. Mereka mengatakan Netanyahu ini sudah tidak mampu lagi memimpin mereka, tapi namanya Knesset masih mendiamkan hal itu, dan dunia juga bertanya, ini Netanyahu ini masih hidup atau tidak begitu? Karena banyak-banyak kenyataan bahwa orang-orang terdekatnya itu sudah wafat, dan juga banyak kegiatan keagamaan diam-diam, ya, kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan puasa yang mengindikasikan bahwa Netanyahu ini sudah wafat. Kemudian kita juga melihat banyak film-film, potongan-potongan video yang terkesan ini pekerjaan AI begitu ya. Kemudian yang namanya sanksi internasional itu sudah berulang-ulang ditujukan kepada Netanyahu. Cuman masalahnya dengan diplomasi yang luar biasa, dengan dukungan diam-diam dari negara-negara Uni Eropa, Netanyahu ini masih bisa berjalan-jalan ke luar negeri. Dan saya juga tidak tahu sekarang apakah yang mensupervisi ini Donald Trump bersama Netanyahu atau Donald Trump bersama AI-nya Netanyahu. Saya tidak tahu, tapi yang jelas ini pekerjaan yang sangat besar untuk Pakistan ya sebagai penyelenggara, karena sebagai penyelenggara itu ada pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat. Itu misalnya untuk berhasil suatu negosiasi itu persiapannya harus hebat sekali, bukan hanya kesiapan kesekretariatan, tapi juga kesiapan bank data dan juga kesiapan pengalaman. Kemudian juga Pakistan hendaknya mengkondisikan agar masing-masing yang bertikai ini, Amerika Serikat dan Iran ini, mendengarkan benar-benar bagaimana statement-statement dikatakan tersebut. Apakah ini statement yang kosong atau statement yang berbasis ilmu pengetahuan atau statement berbasis hukum internasional? Karena kalau saya lihat tokoh-tokoh Amerika Serikat yang datang ini mungkin hanya J.D. Vance sendiri yang merupakan pemikir, yang lainnya itu kan businessman, bahkan ada menantu dari Donald Trump. Dan ini kan mereka mungkin jago dalam bisnis, tapi kalau dalam negosiasi, apakah dia mengerti prinsip misalnya membangun kekerabatan dulu dengan tokoh-tokoh Iran, kemudian dia berpikir win-win solution, kemudian juga apakah mereka menggunakan jalur-jalur bahasanya itu bahasa yang netral atau bahasa yang dapat dibenarkan, karena tentunya mereka menggunakan bahasa Inggris kan. Kemudian juga bagaimana menekan emosi. Ini emosi ini mungkin naik turun loh. Apalagi kalau nanti dalam kenyataannya pada saat ada perundingan Israel melakukan pemboman. Kemudian Israel misalnya menghukum mati orang-orang Palestina. Pada saat itu yang terjadi, tidak mustahil Iran akan mengatakan setiap tawanan yang kami miliki akan kami proses dengan secara hukum internasional, ataupun akan kami proses lewat media. Karena kita saat ini masih bingung-bingung, apakah ada tawanan dari Amerika Serikat seperti misalnya pilot-pilot pesawat yang sudah ditangkap, di mana mereka, ini kita belum tahu. Tidak mustahil identitas itu akan dibuka pada saat dialog seperti ini, sehingga dapat menekan kontingen Amerika Serikat secara psikologis. Ini kan kita berhadapan dengan banyak skenario yang sayangnya kita tidak punya kesempatan untuk memonitor bagaimana perjalanan negosiasi ini dari jam ke jam. Harusnya disiarkan secara live supaya publik internasional bisa melihat semua, Prof. Bisa melihat semua, Pak Reza. Saya ke Prof. Yon. Sosok Ketua Parlemen Iran, Kalibaf, dia terkenal keras juga dalam menyatakan pendapat begitu. Sebelum atau dalam perjalanan ke Islamabad menunjukkan foto-foto korban anak-anak SD, anak-anak perempuan SD yang dibom, yang tewas oleh serangan Israel. Apa pesan utamanya? Apakah ini bukan malah memancing di air keruh bagi Israel, Prof? Ya, saya kira kan pemimpin Iran ingin menunjukkan kepada dunia ya bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika dan Israel, serangan terhadap Iran itu adalah di luar batas kemanusiaan. Maka kemudian ini harus diakhiri. Jadi bukan Iran yang meminta untuk diakhiri, tetapi suara publik dunia internasional yang peduli terhadap masalah-masalah kemanusiaan yang meminta dan melihat begitu ya bahwa yang dilakukan oleh Israel dan Amerika itu tidak ada justifikasinya begitu ya, maka wajar kalau itu kemudian dihentikan. Dan posisi Iran sendiri adalah ya tetap ya melakukan perlawanan apabila diserang.
Sehingga itu adalah menjadi salah satu kartu truf juga yang coba dikeluarkan oleh pejabat Iran yang dalam hal ini adalah kepala parlemen, yang Trump sendiri mengatakan bahwa Iran tidak punya lagi kartu truf ya yang digunakan gitu, yang bisa digunakan untuk menekan Amerika. Nah di samping itu tadi juga yang disampaikan oleh Pak Riza bahwa tawanan-tawanan Amerika yang ada di Iran itu kan jumlahnya cukup banyak. Ya. Jadi termasuk juga militer, tentara yang ditawan, juga mereka yang sebelum terjadinya serangan ya warga negara Amerika yang terlibat dalam memobilisasi demonstrasi dan lain sebagainya yang itu ditangkap oleh Iran, yang Trump menganggap bahwa itu adalah orang-orang Iran yang akan dieksekusi. Padahal itu sebenarnya adalah sebagian adalah banyak dari orang-orang yang diindikasikan bagian dari intelijen Amerika dan juga Israel yang ditangkap. Ini kan semua kartu-kartu truf yang juga akan dibawa gitu ya. Karena ini tidak disiarkan secara publik ya, nanti akan disampaikan kepada utusan mereka bagaimana ini akan solusinya gitu ya. Apakah nanti setelah ini akan dieksekusi atau kemudian menjadi tawaran ya tindak lanjut untuk kemudian saling, sebenarnya kan Trump sendiri juga ingin diselamatkan juga wajahnya begitu ya ketika proses ini berakhir ya, tidak sepenuhnya kemudian menjadikan Trump sebagai pihak ya yang mengalami penurunan image dan lain sebagainya, karena dia kan sangat menjaga ya image-nya. Bahkan dibilang badut malah oleh pengikutnya. Ya, dan dia tetap bahwa ya apapun yang dibilang bahwa saya sudah melakukan yang terbaik, bahwa saya harus mendapatkan piala Nobel dan lain sebagainya. Bisa saja kemudian begitu dia bisa menghentikan itu, dia kemudian mengatakan bahwa ini adalah bagian dari perdamaian yang dia canangkan atau prestasinya. Dan dia berhak Trump untuk dapat Nobel Prize. Ya, seperti itu. Jadi apapun ya memang sih dipuji aja Trump gitu ya. Tapi kan intinya ya dia harus mengakhiri perang ya. Dia harus mengakhiri, tapi mengakhiri dengan elegan, bukan karena dia tidak mau dibilang mundur karena kalah. Betul, paling tidak kan dibujuk saja begitu ya Trump, bahwa kamu sudah menang, sudah pulang aja begitu ya, selesaikan perang gitu. Tapi kan intinya bahwa apa yang dilakukan oleh Trump, apa yang dilakukan oleh Netanyahu, dunia internasional menganggap adalah ini adalah suatu kesalahan fatal gitu ya, yang tidak boleh dan tidak bisa diulang kembali. Ya, ya. Tidak ada tujuan, tidak ada good cause-nya dari perang ini. Pak Reza, analis banyak yang mengatakan bahwa kompromi atau perundingan lanjutan ini hasilnya nggak bisa 50-50. Mereka bilang make or break, gagal total atau berhasil total. Apa yang bisa Anda baca dari situ? Memang kalau kita perhatikan banyak kata-kata kunci dari media massa yang mempertanyakan kelanjutan dari perundingan ini kan. Misalnya kalau saya melihat misalnya kata-kata kunci dari media massa Amerika Serikat sendiri, mereka positif tapi mereka juga mempertanyakan apakah ini akan berujung kepada positif. Misalnya kalau saya melihat CNN, dia menggunakan kata kunci fragile. Kemudian kalau saya melihat kata kunci dari Al Jazeera, mereka mengatakan what are the terms, ini mau kemana gitu, selanjutnya bagaimana. Kemudian kalau saya menggunakan kata kunci dari Anadolu, mereka menyatakan persiapan itu sudah dilakukan oleh Pakistan, tapi apakah akan berujung kepada win-win? Jadi ini adalah hal-hal yang membuat dunia itu bertanya-tanya. Dan kita tentunya berharap ya, setidaknya ada satu atau dua saja output dari perundingan sesi satu ini ya. Misalnya tentang ini dana-dana Iran yang belum kembali ke Iran. Tentunya kan ini pihak Iran sangat berpikir banyak sekali dana-dana kami yang tertahan di bank-bank Amerika. Kemudian banyak sekali proyek-proyek kami yang dulu kami sudah fasilitasi, tapi barangnya nggak datang. Tentunya ini akan menjadi perhatian Iran juga. Kemudian juga pada saat yang sama juga Iran berpikir kami soal persentase dari plutonium ya, dari bahan untuk nuklir naik 1%, 2% saja barangkali sudah cukup bagi Iran. Tentunya hal ini kan harus ada pengawasan dari International Atomic Energy Agency. Harus jelas limitnya, di mana Iran boleh naik, di mana Iran harus stop. Kemudian juga pada saat bicara Hormuz, ini bagi Iran ini nggak main-main, ini adalah kedaulatan kami. Kalaupun nanti dikatakan akan ada konsorsium, tapi tentunya tidak boleh ada keputusan dibuat tanpa pengetahuan Iran, dan Iran akan menjadi pihak yang mengumumkan apapun keputusan internasional tentang Hormuz itu. Tapi bukan Hormuz bagian dalam, Hormuz bagian luar. Demikian. Baik, jika ada kemajuan hari ini, Pak Reza, apakah menurut Anda Pakistan siap memfasilitasi sesi lebih lanjut?
Saya pikir tadi seperti sudah dinyatakan oleh Profesor Yon ya, memang Pakistan ini punya keunikan ya. Dia itu bisa berhubungan dengan kedua belah pihak dengan sangat manis dan dia punya perbatasan dengan panjang dengan Iran sekitar 1.900 kilometer dan Iran melihat Pakistan benar-benar menjaganya sehingga dari Pakistan itu tidak ada anasir-anasir yang menggoyang dalam negeri Iran. Kemudian juga Pakistan juga banyak berkinerja, misalnya banyak mewakili Iran secara tidak langsung dalam berurusan dengan Amerika Serikat. Kemudian kita juga melihat bahwa banyak pertemuan-pertemuan Amerika Serikat di level global itu Iran adalah comblangnya. Misalnya tahun 72, kemudian tahun 2020 itu ada Doha Agreement antara Amerika Serikat dengan Afghanistan. Itu Pakistan juga comblangnya. Jadi banyak alasan untuk sukses dari Pakistan. Tapi untuk itu kan dunia juga harus berpikir, bisa nggak dunia menjamin bahwa tidak ada serangan dari Israel? Karena dengan teknologi sekarang tidak mustahil ada serangan-serangan baru dari Israel, dan untuk itu akan sangat mengganggu suasana batin dari delegasi Iran. Kemudian juga tidak mustahil Iran akan membuka yang seperti Pak Yon katakan tadi, file-file dari orang-orang Amerika Serikat dan orang-orang Israel yang saat ini sedang berada di penjara-penjara Iran. Kemudian kalau misalnya ada satu orang saja diwawancara, itu akan menggoyang emosi masyarakat Amerika Serikat luar biasa, walaupun orang itu tidak dihukum, tapi hanya diajak bertanya, hanya ditanya, Anda namanya siapa nama ibu Anda, nama anak Anda, kemudian Anda alamatnya di mana, itu sudah menggoncang domestik Amerika Serikat. Jadi ini hal-hal yang mungkin terjadi selama perundingan yang sangat serius ini. Oke. Prof Yon, secara historis, apakah jenis perundingan yang dimediasi oleh negara ketiga, kalau kita bicara konteks kali ini Pakistan, itu akan lebih cenderung menghasilkan sebuah perundingan atau hasilnya adalah perdamaian jangka panjang, atau ini yang penting Prof, sebenarnya hanya jeda sementara saja? Ya, itu kan juga bisa kita lihat ya, sebenarnya inisiatifnya dari mana. Kalau kita melihat hubungan dekat antara Pakistan dengan Iran, bisa saja Pakistan adalah satu-satunya negara yang bisa dipercaya oleh Iran ya. Jadi tidak negara lain. Dan diharapkan bahwa Pakistan juga punya komunikasi dengan Amerika, sehingga dalam secara psikologis itu aspirasi-aspirasi Iran itu bisa ditampung secara netral dan secara baik tentunya oleh Pakistan. Dan Pakistan sendiri kalau kita lihat ya bagaimana kepentingan geopolitiknya global di kawasan, itu juga tidak menginginkan bahwa Iran mengalami kehancuran. Ya. Jadi kalau Iran mengalami kehancuran, destabilisasi, maka limpahan dari kelompok-kelompok yang itu berpotensi mengganggu destabilisasi itu akan masuk ke wilayah Pakistan. Nah ini saya kira kan juga akan diantisipasi, maka jalan yang terbaik adalah itu menyukseskan. Maka ketika mediator tadi dia memiliki mandat walaupun tidak secara langsung, kemudian juga memiliki kepentingan di kawasan, maka dia akan berusaha ya secara baik untuk meyakinkan kedua belah pihak bahwa jalan negosiasi perdamaian itu adalah jalan yang terbaik dibandingkan kemudian melanjutkan peperangan, karena yang dirugikan saya kira tidak hanya Amerika dan Iran sendiri tetapi juga wilayah di kawasan itu termasuk dunia global pada umumnya. Nah disinilah saya kira ya kewarasan dari pemimpin-pemimpin yang ada itu ya dituntut untuk bisa melihat apa sih resiko dari keputusan yang akan diambil ya, apakah kemudian hanya mengikuti egonya saja atau kemudian akan melihat ya masa depan dunia yang akan mencapai perdamaian yang lebih panjang, yang lebih sustain dan tidak hanya jeda atau ambil nafas lagi kemudian setelah itu melakukan serangan. Harapannya sih tentu kemudian Pakistan bisa membawa negosiasi itu pada perdamaian, tidak ada serangan apapun ya terhadap Iran maupun negara-negara lain melakukan intervensi secara militer ya, itu kan tentu menjadi harapan publik secara global. Baik, Prof Yon, menurut Anda dari 10 poin yang diajukan atau yang dipropos oleh Iran, dari 10 poin itu mana yang paling berat, mana yang paling akan mentah? Ya mungkin kan yang tadi itu berkaitan dengan bahwa apakah Israel masuk ya di dalam paket ini ya. Ini juga saya kira akan menimbulkan perdebatan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pengayaan uranium menuju nuklir itu ya. Amerika menyatakan tidak akan memberikan konsensi apapun ya kepada Iran ya di dalam hal ini. Nah ini saya kira akan
menjadi perdebatan panjang. Termasuk pengendalian Selat Hormuz, biaya transitnya? Selat Hormuz juga itu ya, karena kan Trump sangat yakin kalau dia kan juga mengatakan kalau perlu dinamakan bukan Hormuz kan, Trump Strait ya, yang itu adalah mengindikasikan bahwa Trump ingin menguasai kawasan itu. Tapi kan Hormuz itu menjadi simbol ya kedaulatan negara Iran begitu, yang memang harus dikontrol. Karena begitu Hormuz lepas, ini artinya kan kedaulatan Iran telah terancam dan telah jatuh. Jadi aspek-aspek itu saya kira ya yang cukup menentukan, termasuk juga dana-dana yang di-freeze oleh Amerika ya. Apakah itu akan bisa dikeluarkan? Kalau dikeluarkan pasti Amerika menganggap oh ini pasti akan dapat mensupport atau memperkuat pertahanan mereka dengan dana-dana segar yang awalnya di-freeze kemudian sekarang boleh digunakan. Nah ini saya kira prosesnya akan panjang. Ya yang paling mungkin tadi itu saya kira ya berkaitan kemudian penghentian perang, kemudian pembukaan Hormuz secara bertahap, tetapi kemudian Iran masih punya kontrol ya atas Hormuz itu. Oke, Pak Reza, dari 10 poin itu mana yang kemungkinan akan mental? Semua itu punya potensi mental ya. Kalau seurut dari nomor 1 ya, garansi dari Amerika Serikat tidak ada agresi atas Iran. Iran minta penjelasan tertulis, belum tentu Vance bisa buktikan itu. Ya. Kemudian Iran mengatakan saya harus mengendalikan Strait of Hormuz. Ya mungkin negara-negara Barat mengatakan bagaimana manajemennya? Apakah manajemen keuangannya bersama Anda juga, manajemen keamanannya seperti Anda juga, dan bagaimana kalau manajemennya itu berbicara tentang kapal-kapal kami yang keluar dari Hormuz melewati jalur-jalur tertentu, boleh kan kami ikut mengelolanya? Jadi ini ada hal-hal yang masih akan sangat panjang itu dialognya itu, apalagi kalau nanti sudah menyangkut ego Amerika Serikat. Amerika Serikat mengatakan basis-basis kami itu tetap punya kami walaupun sudah luluh lantak. Tapi kan pada saat yang sama Iran mengatakan basis-basis Anda itu adalah bukti dari penjajahan modern. Itu adalah neokolonialisme. Kami tidak bisa menerima itu. Tentunya Amerika Serikat juga berpikir status hukumnya masih ada walaupun pangkalan-pangkalan itu sudah luluh lantak. Tentunya Amerika Serikat mendapat tekanan juga dari military industrial complex yang tentunya mereka ingin agar produk-produk mereka itu laku dan produk-produk mereka itu digunakan buat mempersenjatai kembali pangkalan-pangkalan militer yang sudah rusak tersebut. Kita ketahui misalnya perusahaan-perusahaan seperti Boeing, Raytheon, Northrop, Airbus, kemudian juga UAC, kemudian Rolls-Royce, itu kan dana kampanyenya luar biasa bagi seorang Donald Trump, dan juga dana lobby mereka juga sangat besar untuk mengamankan agar tidak terjadi pemakzulan di Amerika Serikat kali ini. Oke. Terakhir saya ke Prof. Yon. Apa yang paling mungkin terjadi ketika perundingan ini gagal? Kita tidak mau mendahului, tapi ketika perundingan ini gagal, apa skenario terburuk yang Anda lihat bisa terjadi di Timur Tengah? Perang terbuka? Atau kembali ke perang bayangan yang justru lebih brutal lagi? Ya, tentu kan kalau ini kemudian kesepakatan tidak terjadi ketika dua belah pihak ya sudah mengancam dengan kekuatan masing-masing, maka kemudian dikhawatirkan ya bahwa ini akan menjadi perang yang lebih besar, dampaknya lebih masif, termasuk juga penggunaan senjata yang itu berkekuatan lebih besar lagi ya, dari Amerika, bahkan juga dari Iran juga pasti akan mengeluarkan senjatanya yang memiliki kekuatan yang juga menandingi apa yang sudah dilakukan oleh Amerika. Maka kegagalan ini saya kira ya dampaknya akan sangat besar, apalagi kalau kemudian Amerika melakukan serangan kembali, pasti serangannya akan jauh lebih besar ya dibandingkan dengan serangan-serangan sebelumnya, dan juga akan dibalas oleh Iran ya, tidak hanya terhadap pangkalan militer, bisa saja akan menyasar kawasan-kawasan lain yang memang dianggap punya hubungan dekat ya dengan Amerika dan mendukung Amerika. Dan kita publik semakin mempertanyakan kemana hukum internasional, kenapa negara-negara ini tidak tunduk terhadap hukum internasional. Prof. Yon, terima kasih telah bersama kami di NTV Prime. Pak Reza, terima kasih telah bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak. Pemirsa, gencatan senjata yang rapuh tengah diupayakan di meja perundingan. Publik ini menunggu apakah diplomasi mampu bersuara keras mengalahkan dentuman perang. Sampai di sini NTV Prime Dialog, jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi.